Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan coba untuk melakukan eksperimen, di mana eksperimen ini bertujuan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester, di mana dari sebelumnya untuk untuk bisnis understanding sendiri diperoleh dari informasi sebagai bentuk awal di mana salah satu company di Portugal, institution memperoleh data historical atas panggilan telepon terhadap nasabah yang dilakukan untuk melakukan pembukaan nomor rekening. Nah, dari case sebelumnya di mana ada beberapa problem, terutama untuk melakukan panggilan itu lebih kurang tepat sasaran atau lebih kurang akurat, terus membutuhkan biaya yang sangat banyak, dan juga memakan waktu tenaga juga, karena dari panggilan sebelumnya itu diperoleh banyak sekali panggilan-panggilan yang tidak efektif, di mana panggilan tersebut kemungkinan adalah data yang tidak bisa dilakukan untuk melakukan pembukaan rekening atas nasabah tersebut. Nah, dari sisi business understanding-nya sendiri itu targetnya adalah mencapai predictive analytic, di mana data yang historical ini akan menjadi acuan sebagai telemarketing untuk melakukan calling terhadap nasabah untuk melakukan penawaran, dan harapannya nasabah yang di telepon tersebut akan melakukan pembukaan rekening atau tabungan berjangka. Nah, dari sisi dari sisi project understanding-nya sendiri udah lumayan banyak melakukan perubahan-perubahan yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk melakukan prediktif ini. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya adalah proses data understanding. Nah, data understanding sendiri kita ambil dari data yang berdasarkan historical tadi, terus terdapat sekitar 20 variable table, di mana fitur-fiturnya itu udah di set sebelumnya. Untuk labelingnya itu dan targetnya itu adalah kolom Y. Nah, dari informasinya sendiri juga sudah dapat beberapa tipe data, di mana data ini yang nanti akan coba kita proses. Nah, dari sisi data understanding-nya sendiri itu udah bisa kita mulai melakukan proses data verification. Nah, dari data understanding tadi kita coba download, terus kita taruh distribusikan datasetnya ke dalam dataset. Kebetulan untuk proses eksperimen ini kita melakukan Google Colabs, di mana Google Colabs ini akan menjadi sebagai metode kita untuk mendapatkan visualisasi dan proses kita mengolah data atau mengolah report nantinya dalam bentuk visualisasi data gitu ya. Nah, setelah kita load datanya ke dalam Google Drive, kemudian kita akan load library-nya, terus Google Colabs-nya juga akan kita load dalam satu datanya akan kita panggil ada drive. Nah, drive ini yang akan nanti datanya sudah kita upload sebelumnya dalam Google Drive. Oke, kemudian datanya kita baca. Setelah kita baca, kita cek validasi lagi datanya benar sudah sesuai apa belum data yang kita upload sebelumnya. Oke, sekilas udah benar ya. Untuk data understanding-nya sendiri kita coba cek top 5 row dari data yang akan kita coba olah gitu ya. Nah, ini ada sekitar 21 row. Nah, ini akan coba kita olah berdasarkan row-row yang ada gitu ya, kolom-kolom yang ada. Nah, dari 20 data row ini tadi dari datasetnya sendiri itu ada sekitar 16 objek labeling yang sudah kita peroleh, dan ini kemungkinan akan kita coba hapus. Oke, kemudian kita cek targetnya apakah memenuhi syarat apa enggak. Kebetulan ini unbalancing data ya, karena terdapat kolom yang
raw data yang tidak balance antara no dan yes. Nah, ini akan coba kita balancing dengan di masing-masing model yang akan kita pakai. Kemudian untuk data cleanupnya kita coba cek kolom kategorial gitu ya, yang tadinya nilainya no kita set menjadi others. Terus kemudian kita akan coba untuk menghindari noising data atau menghindari load data, untuk mempercepat processing data, kita coba ganti value dari target kita Y dari 0 jadi 0, 1 jadi yes gitu ya. Kemudian kita bersihkan datanya. Kalau misalkan emang row-nya kosong, kita coba bersihkan. Kemudian untuk selanjutnya kita coba bersihkan kolom datanya, seperti kolom yang 5 ini karena tidak diperlukan kita hapus saja. Dimana kolom ini akan kita coba loop dari 20 row ini. Kalau datanya kolomnya ada, kita akan hapus. Kalau tidak, ya udah kita biarkan seperti itu. Nah, untuk attribute selected feature-nya sendiri itu kita sudah sepakatin 16 kolom. Terus terdapat satu labeling targetnya, dimana splitting datanya kita pakai 70-30. Kemudian proses selanjutnya adalah play model. Play model ini kita coba play di KKN, dimana KKN sendiri tetap kita import library-nya. Terus nah di sini kita ada proses balancing ya, nanti akan kita coba print sebelum balancing dan sesudah balancing datanya antara extract dan extract-nya, nanti akan bisa kelihatan perbedaannya. Terus untuk di sini juga kita load modelingnya, kita load prediksinya, terus kita evaluasi keakuratannya. Nah, berikut visualisasi dari sebelum kita smooth ini ternyata terdapat unbalanced datanya antara yang kita train. Ternyata setelah kita smoothie ini bisa 50-50 untuk mendapatkan akurasi dari modeling kita. Nah, untuk precision recall-nya sendiri, untuk akurasinya sendiri itu setelah kita smoothie terdapat akurasinya 0,89. Nanti kita coba bandingkan antara 5 metode ini di dalam satu visualisasi. Nah, kemudian kita load naive Bayes, model naive Bayes, sama kita juga tetap melakukan fitur selected dari yang sebelumnya, menggunakan fitur yang sebelumnya. Terus di sini juga ada kita evaluasi modelnya. Precision recall-nya itu sekitar akurasinya itu sekitar 0,887 atau 88. Terus kita juga menggunakan metode TAN, di mana iter yang kita gunakan adalah sekitar 1000 max iter gitu ya. Dan kita juga coba labeling prediksi menggunakan data uji sekitar kita load ke dalam data array untuk memudahkan processing data. Nah, untuk akurasinya sendiri 0,87. Terus kita juga menggunakan Seaborns sebagai curve estimasi atau density. Nah, seperti visualisasi berikut. Kemudian yang model selanjutnya dari decision tree, tetap kita menggunakan split data. Terus kita terapkan smoothie untuk balancingnya. Terus kita evaluasi, kemudian kita visualisasi fitur-fitur enforcement dan visualisasi struktur pohonnya. Nah, untuk visualisasinya sendiri bisa dilihat pada layar berikut. Itu fitur selected yang paling tinggi itu adalah durasi. Nah, durasi ini mungkin mempengaruhi atas pembukaan nomor rekening yang ada di institusi Bank Portugal gitu ya. Nah, ada juga fitur seperti paydays, kontak telepon, monthly Juli dan Juni, dan phone count non extension gitu ya.
Nah, kemudian untuk model selanjutnya adalah random forest. Random forest ini juga diharapkan nanti akan membentuk suatu pohon keputusan atau feature information yang kita tampilkan. Secara akurasi datanya itu 0,90. Nah, sama dengan yang decision tree, feature selected yang paling mempengaruhi itu adalah durasi. Terus terakhir itu ada SPM. SPM kita load ke dalam data trend kita yang kita split tadi. Terus kita load untuk balancing datanya kita menggunakan smooth. Terus untuk present ya hampir sama dengan data extend tadi, juga hampir 50-50 gitu ya. Nah, terakhir itu ada confusion matrix di mana yang recommended itu sekitar 1392 row atas telepon yang masuk, dan 10.900 10.965 data yang tidak direkomendasiin. Oke. Nah, terakhir kita ada proses perbandingan model dari 5 model tadi. Yang paling tinggi itu adalah antara random forest dan SPM. Ini hampir mirip sih. Terus terakhir itu nanti dalam report kita akan menampilkan beberapa report dari conclusion atau kesimpulan yang akan kita dapatkan dari 5 model ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.